Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4 ya. Jadi hari ini gue mau perkenalin satu size baru ya. Sebenarnya coraknya nggak bener-bener baru sih dari Maxxis, cuma merupakan salah satu yang terbaru dan ini ada size barunya gitu. Jadi kita kebetulan mau perkenalin. Nah ini namanya Buckshot 2764 ya. Jadi maksudnya tuh apa? Jadi sekarang 764 itu di Maxxis tuh dia ada dua, ada Bighorn 764, ada Buckshot 764 ya. Jadi ini merupakan kedua barangnya itu berbeda, jadi jangan salah. Jadi kalau mau beli Maxxis yang 764, coba tolong dipastikan dulu yang Buckshot 764 atau yang Bighorn 764. Nah kebetulan sekarang sih size-nya yang mereka available tuh berbeda. Jadi yang ada Buckshot 764 tuh nggak ada di Bighorn 764. Yang ada di Bighorn 764 ya nggak ada di di Buckshot 764 gitu. Jadi ya seharusnya tidak menjadi masalah, cuma memang kita harus menjadi lebih hati-hati aja. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah jadi begini guys, ini Maxxis ini yang Buckshot 764 ini masih pabrikan Thailand ya, beserta teman-temannya Bighorn 762 sama AT980 gitu. Kalau yang pabriknya dari Taiwan tuh ada lagi, itu yang Trepador Bias, Trepador, Mozilla, Creepy. Nah itu semuanya dari Taiwan. Nah cuma kalau ini yang grupnya grup Thailand gitu ya. Jadi kalau mau dibilang kalau barang-barang yang dari Thailand itu cenderung lebih affordable ya, harganya lebih murah daripada yang Taiwan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini guys, ada karakteristik yang cukup menarik sih dari Buckshot 764 ini, yaitu kalau kita bilang patternnya bagus, tapi sayangnya tidak ada list putih ya, itu mungkin menjadi salah satu kekurangannya ya, tidak ada list putih ya. Padahal untuk secara pattern ini salah satu pattern yang sangat menarik gitu ya. Nah, jadi dulu awalnya cuma ada di satu size nih, 285, 75, 16. Habis itu dikeluarin size baru lagi di 285, 70, 17. Nah, sayangnya baru dua size itu yang masuk ke Indonesia. Nanti kita akan coba supaya lebih banyak size lagi yang bisa masuk ke Indonesia ya. Karena kalau dari pabrik sudah mulai keluar size-size beberapa yang baru. Cuma memang karena masih ada di Bighorn 764 sama Bighorn 762 sedang didiskusikan baiknya bagaimana. Karena kalau semua size-nya ada dan masuk Indonesia ya dari prinsipal pun dan kita sebagai toko akan bingung. Karena semua mereknya ada. Satu merek, coraknya banyak, size-nya padahal sama. Itu yang jadi akan biasanya bingung tuh. Jadi biasanya kita cenderung akan pilih satu atau maksimal dua gitu, oke? Nah kalau mau di shoot dari dekat nih, kalau mau kita lihat nih ya, ini coraknya ya. Jadi perbedaannya dia apa sih Buckshot 764 sama Bighorn 764? Nah kalau secara tapak 100% sama ya. Buckshot 764, Bighorn 764 tapaknya sama persis. Oke, perbedaannya adalah di sampingnya nih guys. Ya, jadi perbedaannya adalah kembang di sampingnya gitu. Oke. Nah, jadi kan kalau sebenarnya yang tadi gua cerita ya, kalau Buckshot 764 ini tidak ada list putih. Nah, tapi dia ada tulisannya keluar, tapi bukan tulisan putih nih. Jadi gini ya, Buckshot Maxxis Bader Buckshot. Jadi tulisannya dia timbul, tapi tidak tulisan putih, ya. Gitu. Kalau biasa tulisan timbul gini tuh listnya putih, tapi ini enggak. Gitu. Nah ini kan tadi yang udah di shoot nih belakang nih tuh, lihat. Kalau belakang sih normal kayak biasa. Tuh. Jadi sebenarnya walaupun tulisannya hitam, kita bisa atur mau tulisannya yang nongol apa enggak. Nah ini kan biasa nih tulisannya nggak nongol. Nih kalau ini tulisannya nongol guys tuh, yang tadi tuh. Oke, ya ini sekedar cerita aja. Nah jadi kita mau liatin ya kalau Buckshot 764 ini. Untuk speed rating sama max load-nya nih, kita mau kasih lihat nih kekuatannya dia. Nah, kita lihat sekali lagi nih max load-nya yang single ya, bukan double. Max load single-nya di 1700 kg. Wah, ini salah satu yang kuat nih. Jadi kalau misalnya 4 piece dia bisa sampai 6,8 ton ya. Kalau 4 piece ban ya, itu merupakan salah satu ban yang kuat loh.
Karena rata-rata ban kalau yang size begini, kalau kita lihat yang merek-merek lain paling kisaran di 1200 sampai 1400-an. Jarang yang di atas 1500. Nah, ini 1700 guys, merupakan salah satu yang kuat ya. Habis itu kita lihat speed ratingnya, tadi kita belum kasih lihat ya. Nah, ini speed ratingnya guys. Di Q ya, Q itu speednya 160 km per jam. Oke, jadi ya standar lah kalau untuk ban MT di Q 160 mah sebenarnya sedang gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut yang size baru nih 285 70 17. Sama, dia tulisan putih, dia tulisannya nongol juga seperti ini, cuma dia tulisan hitam. Oke. Nah, itu lagi di shoot. Ini patternnya salah satu pattern yang saya bilang terbaik ya. Bagus. Nah, kita mau lihat untuk kekuatannya. Oh, ini normal nih guys. Ini 1450 kg tuh. Ya, kalau yang tadi kan 1700, yang ini 1450 ya, single tuh. Oke, kelihatan kah? Ya, di 1450. Oke. Nah, jadi oh ya, speednya speednya sama nih di Q. Nah, itu speednya ya, speednya di Q. Oke, ya sudah. Jadi kalau kita lihat ya, berarti kalau untuk kekuatan sebenarnya lebih kuat yang ring 16 nih, karena dia bisa sampai 1700 kg per piece ya. Kalau yang ring 17 dia di 1450 kg. Tapi sekali lagi saya katakan ya, tadi kan saya udah cerita kalau ban itu rata-rata MT 1250 sampai 1450 kg ya. Ini kan 1450 ya, oke, bukan yang terjelek tapi oke gitu loh ya. Jadi apa sih kelebihannya dari Bakso 764 ini? Nah, ini adalah salah satu ban M. Jadi Beacon 764 itu awalnya memang sudah terkenal adalah kalau di aspal lumayan adem ya, tidak terlalu berisik. Kalau Beacon 762 kan lebih berisik tuh. Nah, cuma tidak senyaman pakai 764 tuh. Nah, 764 itu karena memang sudah terbukti tidak berisik dan lumayan awet di aspal. Kalau di lumpur sih sebenarnya mirip 762, 764. Buckshot Beacon tuh hampir mirip ya. Cuma kalau kelebihannya 764 ini yang Beacon awalnya itu adalah di aspal. Jadi dipakai di aspal itu dia lebih awet dan tidak terlalu berisik. Nah, oleh karena itu ditirulah untuk dimodifikasi ditaruh di Buckshot. Jadi kembang sampingnya diganti tapi tapaknya pakai Beacon 764. Kenapa? Karena udah ketahuan di aspal awet dan tidak terlalu berisik. Nah, akhirnya jadilah produk ini gitu ya. Itulah kelebihannya 764. Nah, sebenarnya Buckshot ini kita juga udah pernah pasang berapa kali ya. Memang secara review mereka pada bilang lumayan adem. Oke. Jadi tapi kalau dibandingin sama Yokohama G003 itu lebih berisik ini. Ya, walaupun ini udah cukup adem, lebih adem lagi Yokohama G003. Cuma itu cerita yang berbeda. Kita sedang fokuskan ke sini ya. Kalau untuk kualitas kalau untuk harga sebenarnya mereka berdua ini nggak terlalu mahal ya, kelas-kelasnya Beacon lah ya, kisaran di 2 jutaan lah, nggak terlalu mahal, nggak sampai di 3 juta gitu. Jadi ini merupakan salah satu terobosan yang kita bilang tuh coraknya tuh patternnya bagus gitu ya. Cuma sayangnya size-nya belum begitu lengkap. Jadi kalau untuk kalian yang sedang ukurannya kan cuma 285 75 16 sama 285 70 17 nih. Jadi yang kelasnya Fortunernya nggak bisa, Pajero itu masih kena karpet lumpur sedikit kalau standar. Jadi kelasnya lebih cocok kalau bener-bener aman 100% ya kalau Wrangler standar, Land Cruiser standar, ya double cabin beberapa bisa, cuma agak gasur-gasur dikit, cuma masih bisa diakalin ya. Jadi ya cukup untuk mobil-mobil yang agak besar saja ya, big SUV gitu. Jadi kalau kita kelasnya masih yang Fortuner ataupun double cabin yang kayak Hilux gitu, itu kenanya lumayan. Cuma memang kalau mau dipaksa bisa, tapi kita lebih anjurkan untuk di lift kit dulu ya, ditinggiin dulu supaya lebih fit gitu ya. Oke.
Jadi kita menyarankan ban ini untuk siapa? Jadi untuk kamu-kamu yang demen tampilannya sangar, tapi pakai di aspal masih rada enak dan tidak terlalu sering main off-road ekstrim ya. Jadi kalau misalnya cuma touring, overlanding sedikit-sedikit, off-roadnya yang ringan-ringan, udah cukup sekali sih pakai ini gitu. Dan juga, jadi bahasanya kalau kita bilang ini ban all-rounder. Jadi saat kalian main off-road bisa pakai ini, saat di on-road bisa pakai ini juga. Jadi nggak perlu gonta-ganti gitu ya. Jadi biasanya kalau customer kita tuh para off-roader, mereka kadang mobilnya satu, tapi ban velgnya itu 2 set ya. Jadi satu set itu buat jalan raya, misalkan pakai AT atau MT biasa, satu set lagi pakai yang ekstrim. Jadi kelasnya kayak pakai Badak, Expedition, atau Trepador Bias gitu. Jadi mereka pakai itu kalau untuk misalkan buat main off-road. Tapi kalau untuk harian mereka ganti dengan ban biasa, ya ban MT gitu ya. Kelasnya mungkin kadang Yokohama, kadang Maxxis, kadang Kanati gitu. Jadi supaya masih nyaman dipakai gitu. Kalau yang lebih sultan lagi guys, mobilnya lebih dari satu sih. Jadi buat pakai off-road, contoh, dia bangun satu Wrangler khusus buat main off-road, jadi spek off-road. Tapi dia punya Wrangler satu lagi buat harian gitu. Jadi bukan ban velgnya yang 2 set, enggak, mobilnya yang 2 set guys. Nah itu baru the real sultan ya gitu. Jadi dan orang-orang kayak gitu nggak dikit guys, banyak gitu. Dan kita ketemu gitu. Jadi kadang punya Wrangler 3, punya Land Cruiser 4 gitu ya. Tipenya sama, bukan Land Cruiser VX80, 100, 200 gitu ya. Tapi VX80 ada 3 gitu ya. Satu buat main off-road, satu buat harian, satu buat kondangan gitu. Jadi ya namanya orang hobi ya, kita nggak bisa ngomong ya guys. Cuma ini yang kita mau sarankan buat kalian yang suka untuk sedang-sedang lah, nggak mau pusing, mau pakai harian bisa, mau pakai off-road bisa. Nah all rounder ini salah satu yang terbaik. Cuma size-nya memang tidak begitu lengkap. Oke, udah itu aja sih guys yang gue mau jelasin hari ini. Kalau memang ada pertanyaan boleh langsung komen atau langsung kontak ke sales kita. Nanti coba ngobrol-ngobrol. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan, mungkin kita akan coba bikinin videonya. Oke, ya udah gitu aja guys. Jangan lupa dikasih jempol dan tolong di subscribe ya. Dan yang paling penting, tolong belanjanya di MG Ban Velg 4x4 gitu guys. Karena selain jempol, selain subscribe, kita juga butuh duit gitu guys. Oke, thank you banget. See you. Bye bye.